Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Alfiatul Zahro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran sejarah di SMA kelas 12 mengenai sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan utamanya mengenai lahirnya pemerintahan Orde Baru. Lahirnya pemerintahan Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial politik di masa itu. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Kondisi ini memang membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno pun semakin menurun. Sehingga pemuda dan mahasiswa memiliki peran penting dalam transisi pemerintahan yang terjadi pada masa ini. Tokoh-tokoh seperti Abdul Gofur, Kosmas Batubara, Subhan Z.E., Hari Cancilalahi, dan Sulastomo menjadi penggerak aksi-aksi yang menuntut Soekarno agar segera menyelesaikan kemelut politik yang sedang terjadi. Jika kita membahas tentang masa Orde Baru, tidak asing di telinga kita jika mendengar kata Super Semar. Nah, apakah kalian semua tahu apa itu Super Semar dan apa sih itu isi Super Semar? Nah, pada pembahasan kali ini kita juga akan membahas isi Super Semar itu sendiri. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melepaskan segala sesuatu pada Presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau seperti kita kenal Super Semar. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya pemerintahan Orde Baru. Demi kelancaran tugas pemerintah, Letjen Soeharto mengangkat 5 orang menteri koordinator intern yang menjadi presidium kabinetnya. Kelima orang tersebut ialah Sultan Hamengkubuwono ke-9, Adam Malik, Dr. Ruslan Abdul Ghani, Dr. Kiai Haji Idham Khalid, dan Dr. J. Leimena. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Semar. Di antaranya, yang pertama, situasi negara secara umum dalam keadaan kacau dan genting. Kedua, untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30 SPKI. Ketiga, menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Materi selanjutnya yaitu stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada 27 Maret 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi banyaknya penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Di antara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan demokrasi terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis atau blok timur. Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh MPRS, maka pemerintahan Orde Baru segera berupaya menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen dengan melakukan rehabilitasi dan stabilisasi politik dan keamanan. Tujuannya itu sendiri adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Selanjutnya, stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, di mana semua pemilu yang dilakukan pada masa ini dimenangkan oleh Partai Golkar. Hal itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Partai Golkar.
Kekuatan-kekuatan penyokong Partai Golkar adalah aparat pemerintah atau pegawai negeri sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Penyelenggaraan pemilu selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudahlah tidak tercipta dengan baik. Apalagi pemilu tersebut berlangsung dengan slogan luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Suara-suara ketidakpuasan dari masyarakat terhadap demokrasi dikesampingkan oleh pemerintah. Selanjutnya, selain mengembalikan setiap dinamika kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan dalam kerangka ketaatan terhadap Pancasila sebagai roadmap ideologis, pemerintah Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk trilogi pembangunan. Suatu rencana kemandirian masyarakat bangsa Indonesia yang diletakkan pada pilar stabilitas, pembangunan di segala bidang, dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja kita harus mengetahui apa isi trilogi pembangunan. Berikut isi trilogi pembangunan. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Kedua, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dan yang ketiga yaitu stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Akhir dari pemerintahan Orde Baru sendiri dinilai gagal, memberikan pelajaran berdemokrasi yang tidak baik. Partai Golkar dianggap sebagai menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara dua partai lainnya hanya sebagai alat pendamping agar terciptanya citra sebagai negara demokrasi. Sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk melenggangkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga banyak wakil rakyat yang ditolak diduduk di MPR atau DPR yang tidak mengenal rakyat sendiri dan daerah yang diwakilinya. Distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana untuk membangun tidak dibarengi kontrol yang efektif dari pemerintah terhadap aliran dana. Sangat rawan untuk disalahgunakan. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi juga dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal inilah yang berdampak pada munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia, kesenjangan kota dan desa, kesenjangan kaya dan miskin, serta kesenjangan sektor industri dan sektor pertanian. Dari pembahasan kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa pembangunan menjadi prioritas kebijakan pemerintahan Orde Baru. Program berupa rencana pembangunan 5 tahun menunjukkan adanya pelaksanaan tahap demi tahap pembangunan yang dilakukan dengan prioritas pembangunan tertentu. Lalu, agenda pembangunan ini diformulasikan oleh pemerintah Orde Baru dalam bentuk trilogi pembangunan. Sistem kepartaian disederhanakan oleh pemerintahan Orde Baru sejak awal tahun 1970 ke dalam 3 partai. Krisis ekonomi dan tuntutan demokratisasi menjadi alasan gerakan mahasiswa yang akhirnya menjadikan orde ini diganti dengan orde reformasi. Sebelum menutup pembahasan kita kali ini, berikut ada latihan soal yang wajib kalian isi untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pembahasan kita kali ini. Sebelum menutup pembahasan saya kali ini, saya akan memberikan 2 kalimat yang semoga saja dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih senantiasa bersemangat untuk mempelajari sejarah, terutama sejarah negara kita sendiri. Jika kamu tidak tahu sejarah, maka kamu tidak tahu apa-apa. Kamu adalah daun yang tidak tahu bahwa kamu adalah bagian dari pohon. Pelajari masa lalu jika kamu ingin menetapkan masa depanmu. Sekian pembahasan saya kali ini, semoga bermanfaat bagi diri saya dan semua para pendengar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.